Kasus penculikan balita perempuan berinisial BL viral di media sosial. BL akhirnya ditemukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan mengembangkan informasi dari lapangan. Polisi yang menerima laporan keluarga terus mengembangkan kasus penculikan ini karena tidak menutup kemungkinan ada sindikat perdagangan anak. Kasus penculikan BL menemui titik terang di hari ketiga pencarian. Ayah BL mendapat informasi bahwa wanita mencurigakan yang sempat terekam CCTV sudah diamankan polisi meski keberadaan anaknya belum diketahui. Hari kelima pencarian, ayah BL belum juga mendapat perkembangan signifikan. Meski sedang marak penjualan anak, ayah BL meyakini bahwa anaknya dalam kondisi baik. Hingga pada Sabtu malam, polisi berhasil mendeteksi keberadaan BL yang berada di Merangin, Jambi. Polisi bergerak cepat menjemput BL dan membawanya kembali ke Makassar pada Minggu siang. Puluhan warga dan kerabat menanti kedatangan BL. BL digendong keluar dari mobil dengan pengamanan ketat polisi. Bocah berusia 4 tahun ini langsung disambut penuh haru oleh keluarga, terutama orang tuanya. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, lalu menyerahkan secara resmi BL kepada pihak keluarga. Air mata tak terbendung setelah ayah BL Dwi Nurmas memeluk erat putrinya yang menangis bersyukur dan mengucap takbir berulang kali. Semuanya, semua jajaran Polri dan sosial media enak. Terima kasih banyak semuanya, anak kami baik, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelumnya, BL hilang dari kawasan Taman Pakui Sayang, Makassar saat sedang menemani ayahnya berolahraga. Kala itu, BL memilih bermain di area playground bersama anak-anak lainnya. Tak lama ditinggal ayahnya bermain tenis, suara BL tak lagi terdengar oleh ayahnya. Dalam penyelidikan, BL terekam CCTV telah dibawa seorang perempuan bersama 2 anak lainnya dan menjadi korban penculikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dari kasus penculikan Bilkis balita asal Makassar, polisi berhasil mengungkap sejumlah fakta sindikat penjualan anak lintas provinsi. Pemirsa, pelaku penculikan mengaku korban merupakan anaknya dan menawarkan adopsi secara ilegal karena kebutuhan ekonomi. Kemudian pelaku menawarkan anak korban penculikan melalui akun media sosial TikTok, Facebook hingga WhatsApp. Setelah mendapatkan penawaran, korban dari Makassar dibawa ke Jakarta sebelum akhirnya mendarat di Jambi. Korban dijual secara berantai. Pelaku penculikan menjual korban seharga 3 juta rupiah, kemudian dijual kembali 15 juta rupiah ke pasangan suami istri, dan terakhir dijual ke suku anak dalam Jambi dengan harga 80 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkapkan korban sindikat penculikan dan penjualan bayi lintas provinsi sudah berjumlah 9 bayi dan 1 anak-anak. Kita ke informasi cuaca buruk, pemirsa. Angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Akibatnya puluhan rumah warga rusak berat. Hujan deras disertai angin kencang melanda Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Akibatnya, puluhan rumah warga rusak parah. Bahkan, salah satu kandang ayam milik warga roboh total akibat tak kuat menahan kencangnya terjangan angin. Menurut warga, angin kencang datang tiba-tiba sesaat setelah hujan deras mengguyur lokasi. Genteng-genteng sama runtuh. Terus wet ambruk, buran tapi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara warga hingga kini berupaya mengevakuasi barang-barang dari runtuhan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang juga menerjang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Akibatnya bangunan wisata kuliner porak-poranda. Video amatir milik warga merekam detik-detik hujan disertai angin kencang memporak-porandakan kawasan wisata kuliner di Kampung Warudoyong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kencangnya angin membuat atap bangunan berterbangan dan merobohkan bangunan dengan seketika. Akibat peristiwa ini, akses jalan warga dari Pasir Anji menuju Bojongmangu dan sebaliknya sempat terputus karena tertutup material bangunan yang hancur. Saya aja lagi jualan di sini, kebetulan saya jualan BM dan seblak. Pas lagi masak seblak, tiba-tiba hujan langsung deras aja, terus baja ringannya pada ngangkat, Pak. Oh, ada angin kencang juga? Kenceng banget, udah nggak kira-kira itu langsung aja ngebalik gitu, kita langsung pada lari. Tapi posisi masih hujan itu? Hujan deras banget, langsung deras banget. Timpa angin besar gede aja? Besar, iya. Terus mobil juga tadi ada yang ketimpa juga 2, tapi alhamdulillah selamat semua, nggak ada korban jiwa. Ini saat posisi udah ngambil sana, Bang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas tertimpa longsor di Magetan, Jawa Timur. Akses penghubung Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah di Desa Gonggang terputus. Sapan, Lur, sapan. Hati-hati, sapan. Hujan deras di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Senin petang mengakibatkan tebing lereng Gunung Lawu setinggi 20 meter, lebar 30 meter, longsor. Akibatnya, akses penghubung 2 provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Desa Gonggang, Poncol, Magetan, terputus. Bencana ini juga menelan korban jiwa. Seorang pengendara motor yang tengah melintas tersapu material longsor. Korban bernama Parno, 45 tahun, warga Kelurahan Poncol, tewas di lokasi. Tadi ada 2 orang korban itu mendorong motor, motornya didorong, terus ada longsor dari atas, terus kita longsor. Dorongnya itu dari bawah atau dari atas? Dari bawah. Mogok gitu ya? Iya, motornya mogok. Terus ada korban, Mas? Korbannya 1 meninggal, korbannya 2, yang 1 meninggal, yang 1 dirawat di rumah sakit. Berarti ketimbun gitu, Mas? Ketimbun, ya. Bersama motornya tadi? Bersama motornya. Sebelumnya dia apa? Hujan deras ini, daerah sini, Mas? Deras. Hujan deras ya? Dari siang dia. Ini jalur penghubung arah mana ini, Mas? Dari provinsi ini, Jawa Timur ke Jawa Tengah. Petugas BPBD Magetan gabungan dan warga langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Saidiman Magetan. Pengendara pun diimbau waspada dan segera laporkan jika menemukan tanda-tanda pergeseran tanah. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Nih kawan. Kecelakaan tunggal dialami rombongan asal Jember yang hendak menghadiri hajatan pernikahan. Minibus yang ditumpangi 10 orang ini terguling di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur akibat pengemudi mengantuk. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi di ruas Jalan Pemuda Kava, Junok, Bangkalan. Mobil melaju dengan kencang dari arah Bangkalan menuju Pamekasan. Namun saat melintas di Jalan Pemuda KH, Bangkalan, sopir kelelahan dan diduga mengantuk atau alami microslip setelah perjalanan jauh. Minibus oleng hingga menabrak bahu jalan dan terguling. Korban 1 orang penumpang luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Tim Polres Bangkalan langsung olah tempat kejadian perkara, kemudian mengevakuasi mobil minibus yang terguling agar tidak menghambat arus lalu lintas. Tiba-tiba hilang kendali, diduga pengemudi tertidur saat atau microslip, sehingga kendaraan tersebut menabrak median jalan, kemudian kendaraan terguling. Sebagian minibus rusak akibat terguling. Diimbau pengendara hati-hati saat berkendara agar kecelakaan serupa dapat dihindari. Musuh utama pengendara adalah rasa kantuk yang menyerang. Pemirsa, kasus bullying kembali terjadi di lingkungan sekolah. Bagian kepalanya dihantam pakai kursi besi oleh teman sekelasnya. Seorang siswa SMP negeri di Tangerang Selatan alami gangguan penglihatan dan keluarga korban minta pelaku bertanggung jawab.